perolehan di game yang pertama. Wah ini dia. Kalau kita lihat bagaimana match up yang pertama kali muncul ya kan. Ini mungkin akan berfokus sama pemilihan dari editnya dulu nih. Apakah editnya akan menggunakan emblem tank? Karena ya balik lagi. Buat sekarang Fanstrong yang paling depan. Dia butuh banget hybrid defense-nya. Kalau kita berbicara Terizla, oke. Di sini Fluffy bisa aja lebih milih fighter. Nah ini perbedaannya. Karena dia butuh spell fam-nya. Dia lebih milih spell fam dan juga Breastmate agar nantinya Yang pertama segera kita mulai. Tapi sebelumnya, Epiel Arena pada suaranya. Oh, ini dia. Dari hari ketiga untuk minggu keempat hampir menyentuh untuk paruh musim. Tapi dengan munculnya Tas sekarang di area jungle dengan Joy-nya. Walaupun sekarang kita bisa melihat dari Super Fin masih coba untuk melakukan ada sedikit presensi untuk mengganggu pola farming yang dilakukan oleh Tas itu sendiri. Memang dari kedua belah side lane tapi ternyata ada sebuah solo pick off. Galak banget Fluffy. Galak banget. Jarang kita lihat Sorizo dalam keadaan seperti itu. Karena emang dari match up-nya juga dimenangin sama Terizla banget gak sih? Revenge Strike, kena cicilan-cicilan, Piraga Harmony bakal cepet banget untuk bisa dipecahkan. Ya dan bahkan gara-gara first blood tadi, lihat Fluffy langsung amanin Rapid Boots. Dia tahu banget kalau nanti Super Sorizo bakal bikin Ice Queen One. Dia tahu persis bakal ada slow evac dari Blazing Duet yang ditambah dengan Corrosion Sight. Makanya dia bikin slow evac reduction. Agar apa? Agar dia tidak terkena banyaknya slow evac dari teman-teman Bigron Alpha. Ya, Rapid Boot sekarang ya, udah ada efek untuk bisa menanggulangi slow eventnya. Dan Sorizo memang udah kecil tapi di tengah. Oke, di tengah ada 3 player tertariklah sudah Cry. Flicker tapi tidak membuat dirinya selamat dari area tersebut. Tapi sekarang patch 1.8.08. Wah ini dia. Great Dragon Spear. Yang kalau misalkan kita lihat dari hero-heronya yang paling cocok menggunakannya kayaknya Brans. Clean paling cocok. Untuk draft ini ya. Iya. Untuk draft ini. Untuk draft ini. Iya, karena kalau misalkan kita tahu Cloud kan 40 detik kan ultinya. Iya. Lama. Sementara cooldown-nya lumayan cepat. Hanya sekitar 15 detik saja. Itu movement speed tambahan selama 7,5 detik itu lama loh. Lama Ngacir. banget. Lama banget. Ngacir itu. Gini, efek suppress winter aja 2 detik lama. Gimana ini? 7,5 detik dia masih bisa berlari area. Tapi sekarang ada sebuah serangan lagi penalti zone yang mulai masuk ke bagian depan. Tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan. Terlihat ke altar langsung dikeluarkan. Mereka semua bertarung dengan super speed. Mengeluarkan lagi karena satu bloran tapi masih berhasil selamat. Hanya saja tertinggallah sudah Sorizo berhasil langsung diamankan begitu saja. Antara Cry dan juga pergerakan di Fanstrong harus dihilangkan dengan begitu saja. 2 hilang dari Bos. Dan ini menjadi pertukaran yang tidak adil ya untuk hilangnya jungler ditukarkan dengan ada turtle. Tapi ini atas prediction. Ini menarik sih. Woi, Hey, ini sama ya. 3 English, 3 Indo ya, weh. Apa yang terjadi di sana? berantem kita di situ ya. Ya 3 sama lah ya anggap. Tapi balik lagi dengan turtle yang tadi didapatkan. Dan bahkan bagaimana setup yang di arah bawah ini bener-bener mahal harganya buat Bigron Alpha. Double kill yang diamankan Super Ken bakal jadi snowball effect di early game. Dan Super Fin bener-bener jadi kryptonite buat Tas nantinya. Ini pinnya jauh banget loh ke dalam sedikit lagi tapi ada penalty zone. Mulai langsung dikeluarkan di Super Ken yang terjebak dari tersebut tapi masih ada backup di bagian belakang ada Moreno. Dan juga Sorizo yang siap untuk membantu tapi Ken sedikit lagi Teresa ada pergerakan di mana Tas yang mulai mengejar langsung ke arah dari Super Ken sedikit lagi. Mau pergi ke arah pada dan sudah hadir pula Brans. Ditembakin begitu sakitnya damage yang terlihat masuk ke dalam tubuh dari Super Ken. Walaupun sempat ada Primal Wrath ya yang dibuka sama Buset langsung ditarik lagi dong. Ada Bloodhound tapi langsung dibantu. Kalau altarnya dikeluarkan Cry. Langsung maju ke bagian depan. Fitnya ditarik satu yang terakhir. Bransnya mulai mengkill memberikan damage begitu mematikan. Langsung dibantu ya. Knock up mulai masuk lagi ke dalam tubuh. Dari Super Moreno dan lenyap. Lah sudah. wah gak berhenti-berhenti karena wow Operator Wrath dibuka untuk bisa mendapatkan 1 poin pick off balasan di mana Fanstrong yang dihilangkan dan kembali munculnya Cult Altar membuat miskalkulasi follow up damage dengan inisiasi yang dilakukan oleh Franco itu sendiri. Ya, tapi kalau kita lihat dari tim fightnya Bigron Alpha ya, mereka emang kemakan bener-bener banyaknya source dari EVOS Legends karena balik lagi. Mereka di top lane lebih set up, apa ya, bisa dibilang kayak lebih set up duluan. Karena Fanstrongnya yang punya Primal Red dan juga punya pasif yang bagus banget dari Brave Smite. Makanya ketika keluar skill, berapa pasti dia bakal dapetin Dragon. Makin sulit lagi untuk menumbangkan Fanstrong. Apalagi ketika dia ready untuk tim fight besar. Oke, tadi Finnya mencoba untuk masuk ke bagian depan. Mana tahu Bloodhound-nya bisa connect. Tapi Flicker dan juga
Iron Hook Blower sekarang dikeluarkan. Akankah langsung diselamatkan tapi Van Strong sendirian di area tersebut. Yap, dengan adanya focusing mark juga yang dibawa Super Fin. Ini membuat dari follow up damage-nya dipastikan untuk cukup ya. Iya, apalagi kalau kita berbicara bagaimana Absolute World yang ready banget dan Retribution tadi ngebantuin lagi EXP dari teman-teman Bigaran Alpha. Walaupun tadi early game dikendalikan banget sama teman-teman dari EVOS Legends. Tapi gara-gara turtle yang kedua inilah yang membuat Bigaran Alpha kayak jauh lebih unggul. Dan EVOS Legends mulai mengganti konsep permainan mereka. Mereka langsung mengubah permainan mereka untuk lebih objektif. Namun lagi dan lagi Super Queen selalu hadir untuk melakukan pick off yang begitu mahal harganya dengan Iron Hook dan Flicker. Ini Ini harus dari tadi hati-hati loh. Tuker-tukeran doang ya. Tukeran damage aja. Ini brand satu kombonya aja ya. Untuk user match dan juga marksman juga di area gold lane. Ya ampun. Apalagi menit 3 tadi dia udah jadi endless battle. Endless kan? battle udah ada masalahnya. Dan sekarang Van Strong-nya akankah berhasil selamat karena Iron Hook-nya dikeluarkan kembali. Moreno mulai maju tapi ini yang sering terlihat untuk EVOS Legends. Mereka selalu kehilangan untuk dari outer turret-nya duluan. Oke, dan nampaknya Wah ini di bagian sekarang di area para pembuatnya. Udah ada pertempuran lagi yang akan terjadi. Super Cat yang tertinggal sedia Super Cat. Akankah dipatuhi tidak? Karena Super Cat-nya lejam. Iron Hook-nya connect. Penalty zone-nya. Connect lagi karena 3 orang dan hilang. Seketika. Yap, yang ditangkap adalah Kride-nya. Dan dia masih punya Cloud Altar, tapi Last Insanity. Yap ini dia mau pergi kemana Sorizo menjadi upaya yang hanya memberikan sedikit waktu tambahan saja. Ini pertukarannya jadi mahal banget ya. Tadi ada keunggulan yang bisa diamankan oleh Bigatron Alpha dengan adanya outer top turret yang hancur. Tapi pertukaran yang menjadi mahal banget karena 4 player dari Bigatron Alpha hilang plus outer mid turret. Yang makin nanti membuat dari pergerakan efek surprise dari Super Fin-nya ini nggak berjalan maksimal karena visionnya akan lebih terbatas lagi. Iya ditambah tim fight barusan ya. Bigaran Alpha nggak siap sebenarnya untuk melakukan big fight. Karena Super Moreno belum menggunakan AMU-nya. Jadi nggak akan ada Cloud Altar versus Cloud Altar. Dan buat sekarang. Waduh ketarik lagi dong Iron Hook-nya. Masih belum ada serangan lagi yang terus-terusan bisa dikeluarkan. Tapi barusan ada penalti zone udah connect pula ke arah beberapa player dimiliki oleh Bigatron Alpha. Tapi sedikit lagi penalti zone yang ada di dalam tubuh dari Turtle. Tapi Super Fin-nya mulai bagi-bagi dengan program yang udah dikeluarkan. Super Fin yang lejam. Van Strong-nya berhasil untuk mengantarkan Cherry begitu mematikan. Tapi pada berbeda ada satu outer turret lagi yang dihancurkan. Yap, dan ini adalah sacrifice dari Super Fin yang Flicker coba untuk nahan tasnya biar gak bisa buka Retribution. Dan sebenarnya tadi ada satu Iron Hook yang connect kepada Brans. Tapi dia udah tumbang duluan dengan HP gak terlalu banyak. Masalah utamanya adalah itu tim fight 4 lawan 5. Dan yang dapetin Turtle yang 4. Karena Super Saiyan dari tadi dia split. Dia main samping. Dari emblemnya aja kita udah lihat. Dia bawa Brave Smith. Dia tahu kalau dia bakal kalah laning sama Clean. Tapi buktinya dia dapetin 2 outer turret di top dan di bottom lane. Ini membuktikan bahwa Bigaran Alpha sangat mengerikan untuk tim fight 4 lawan 5. Gimana kalau 5 lawan 5? Oke. Itu yang mengerikan ya sebenarnya. Ini Saken belum masuk ya dari tadi ya. Nah tapi ada poin plusnya lagi Pak Apa Pulung. itu? Karena Super Morena belum dapetin ultimate yang bagus. Artinya apa? Artinya EVOS Legends bisa maksin tim fight sekarang. Sebelum Super Moreno punya Cloud Altar dengan IMU, harusnya EVOS Legends bisa memaksakan tim fight itu terjadi. Plus Ya. tadi adalah momen dari Bloodhound yang begitu pas ya Prof ya. Iya. Emang benar-benar ditahan, retributionnya nggak bisa digunakan. Sehingga untuk pergerakan dari Super Ken free banget. Ya, dia free banget ya. Dan kita bisa ngeliat dari power split yang memang dimanfaatkan oleh Bigatron Alpha. Tapi Wah. Pelapinya berhasil lagi dihancurkan. Ada satu ke altar, udah dikeluarkan Super Ken yang mencoba untuk bisa untuk mengejar ke arah Brand. Brand yang mengeluarkan flicker, langsung menuju ke arah yang berbeda. Tapi karena dari depan yang lain juga udah langsung dihilangkan. Mereka, Bigatron Alpha mulai mendominasi. Yap, dan ini adalah waktunya untuk Super Saiyan udah bisa ikut team fight. Sekalinya dia ikut team fight langsung dapetin double kill. Oh efeknya beda ya. Dan Iya. bahkan lihat Super Moreno dia belum mengeluarkan pemicu atau pelatuk untuk IMU yang tadi dia curi untuk Cloud Altar. Jadi team fight selanjutnya malah EVOS Legends yang harus berhati-hati. Kride sekarang gak punya ultimate. Dia harus menunggu terlebih dahulu karena cooldown ultimate dari Paramis ini lama banget. Dan sementara Lordnya akan muncul dalam waktu 5 detik. Bigaran Alpha bisa masa team fight. EVOS Legends harus tarik ulur sekarang. Iya, karena EVOS Legends juga ini udah cukup kesulitan untuk bisa berhadapan dan juga menghadapi nih adanya power split push yang dimiliki oleh Super Saiyan. Karena siapa yang bisa ngejalanin yang jauhnya? Ini mereka bener-bener dengan adanya draft kayak gini bener-bener draft fight banget. Gak kepegang jadinya. Iya, dan sekarang Lordnya bakal coba untuk Weh, gini. kebanting langsung dari satu orang penalti zone yang connect. Speednya pun langsung lejam, ada 2 gol altar langsung berada di atas. Tapi sedikit lagi bisa kemana Super Saiyan pun langsung lejam. Tidak ada DPS lagi. Sorry sama pergi ke arah mana. Tapi untuk kali ini Moreno dilejamkan seketika. Dan juga pergerakan tas sampai belakang Noel Duran. Yap, dan ini adalah power yang memang
dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Mereka maksa team fight dan itu dia satu sosok stoppernya yang di pick off duluan. Wah terlalu banyak ya. Stun evac dari EVOS Legends. Ada Edith, ada Fluffy dengan Terisla. Semua memiliki efek stun yang pasti. Dan buat sekarang lihat, Bigetron Alpha untuk kontes Lordnya. Kayaknya mereka bakal kesulitan banget karena Fluffy dan Funstrong pasti bakal bener-bener nahan di lini depan agar Super Cat tidak bisa masuk ke ranah Lordnya. Dengan Lord ini, EVOS Legends bakal mendapatkan snowball yang lebih tinggi lagi. Lihat perbandingan goldnya. Dari Bigetron Alpha yang unggul 1.500, EVOS Legends sekarang unggul 2.000-an. Banyak loh. Langsung Artinya ngejar hampir ya. 3.000 comebacknya. Dan ini bakal membuat Bigetron Alpha makin kesulitan karena mereka nggak bakal bisa menjalankan split push. Sekali split push, Super Saiyan bisa dipastikan dia yang bakal kesulitan untuk bertahan hidup. Waduh, dibanting lagi dong. Super Cat langsung ditinggal sendirian aja loh. Super Cat ditinggal langsung di area tersebut. Yap, dan permasalahannya adalah pick off yang dilakukan oleh Funstrong. Dia selalu sempat untuk ngeluarin Primal Wrath-nya. Jadi dia nggak bisa dipunish, dia bisa ngasih deliver damage lagi yang lebih besar. Dan akhirnya pick off-nya berjalan dengan baik. Dari Bigetron Alpha yang sekarang mereka harus mendefense terlebih dahulu. Dan ini adalah kesempatan untuk EVOS Legends. Udah paksa team fight-nya aja dan sekarang mereka dapetin keunggulan yang begitu banyak. Ini inner turret udah beruntuhan dan Bigetron Alpha hanya bisa bertahan dengan 3 base turret dan 1 inner turret dari bawah yang emang udah mau hancur. Hampir saja. Satu Iron Hook tadi dikeluarkan tapi Funstrong mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Hanya saja belum ada yang berhasil diambil. Dan mereka semua masih berputar di atas tersebut. Bransya, damage-nya begitu terasa bahkan masuk ke dalam tubuh dari Finn. Coba lihat langsung hilang sebar loh tadi. Mantul ya. Karena ada pasif juga dari quick draw itu double shot ke belakang-belakang. Dan nampaknya sebuah usaha untuk bisa melakukan split push dari Super Cat juga agak sedikit worry nih ya. Karena minimnya informasi dengan runtuhnya dari taret-taret ya. Ya, dan kalau kita lihat dari komposisi EVOS Legends, mereka pick off terlalu banyak sih. Onward itu juga maksain untuk nangkap satu pemain. Apalagi Super Saiyan bawa Purify. Kalau Purify-nya nggak ready, sudah bisa dipastikan ini Cloud-nya akan hilang secara instan. Makanya ini cukup yang harus diwaspadai dan menuju ada satu pick off lagi. Waduh, dibanting lagi dong Finn. Finn-nya lejap. Dan mereka mulai lagi maju ke bagian depan. Coba lihat atasnya mencoba untuk bisa mendapatkan kick karena beberapa fans. Tapi ternyata Blazing Duet langsung dikeluarkan begitu saja. Ada informasi yang udah diambil oleh EVOS Legends. Super Merono nggak punya flicker untuk lagi bertahan nantinya dalam 2 menit ke depan. Dan bagaimana kita bisa lihat dari EVOS Legends, mereka benar-benar coba untuk melimitasi pergerakan dari Bigetron Alpha. Dan selalu Super Finn yang di pick off pertama kali. Dan tidak ada power stopper dari Bigetron Alpha, itu yang dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Ini Battle Mirror Image-nya sudah di standby-kan. Mereka siap untuk defense lagi. Prof, Bigetron Alpha dalam tekanan terus-terusan. Wah udah pasti, karena mau bagaimanapun lihat Brans di belakang, udah tinggal mainin pasifnya aja. Gak bakal ada yang bisa menjangkau jarak dari Brans, kecuali kalau misalkan Bransnya kena Iron Hook. Dan itu pun syaratnya sangat-sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Mereka perlu flicker, mereka perlu Super Saiyan untuk jump in. Sekalinya Super Saiyan jump in, kalau nggak ada mungkin power defense seperti Athena Shield atau sejenisnya, dia pasti bakal langsung dimakan sama Tas. Lihat betapa pedihnya damage dari Electrifying Beat seorang Tas. Karena memang Tasnya udah bener-bener menyentuh power spike tertinggi. Yap, ada pergerakan yang mungkin di situ udah kita lihat ada perpisahan loh. Perpisahan. Ada perpisahan yang tersebut antara Cloud dan juga Franco ya. Ya, dan ini mau coba untuk jalanin ke arah lane atasnya juga ya. Atau setidaknya dapetin objektif yang lain. Dapat, Dan bahkan Best turret-nya dapet loh. Dapet. Best turret-nya tumbang. karena yang didelegasikan untuk mundur ada Fluffy. Dia jalannya agak sedikit lama untuk bisa sampai ke arah base turret ya. Dan akhirnya dengan DPS yang dimiliki oleh Super Saiyan, itu bisa didapetin dengan cukup baik. Dan sekarang Lordnya masih coba untuk ditarik ulur. Dan bahkan di take over nih sama Bigetron Alpha yang lagi memegang kendali. Oke, masalah utamanya adalah Tas nggak bisa megangin Lordnya. Ya. Karena dia bukan hero yang memang ditugaskan untuk durability di kontes Lord. Tapi dia bisa untuk mencuri Lord ini. Sayangnya Bigetron Alpha dia tahu yang harus dilakukan. Mereka bakal tarik ulur Lordnya, mereka bakal reset Lordnya. Demi tujuan apa? Agar nantinya EVOS Legends ini yang bakal terpicu untuk melakukan teamfight di area Lord. Atau Bigetron Alpha yang bakal start untuk pick off duluan. Karena mereka dalam posisi yang terpisah. 3-2 melawan 4-1. Dan ini mulai ke distract ya, balik lagi dengan adanya Tas sebagai jungle, dia nggak bisa megangin Lordnya dan dia dependent terhadap roamer dan juga XP-nya. Sedangkan XP-nya ini sedang sibuk untuk bisa melakukan adanya dorongan juga nih. Minion yang sudah dilakukan oleh Super Saiyan di arah top lane. Bahkan Super Saiyan ini nggak sendirian terus. Dia selalu bisa diikuti dengan adanya Super Finn yang bisa aja
melakukan adanya pick off siapapun yang nanti akan berada di depan dari Super Saiyan. Ini adu makro di sini udah terlihat banget ya Iya. bagaimana pola mereka untuk menghantarkan wave minion. Waduh, Mereka reset mengganggu lagi. Ada reset terlihat di atas sebelah pilar terbang begitu saja. Dan hilang sudah pergerakan dari Vita Piketnya mulai maju ke bagian depan. Berhasil selamat dengan gol antar yang ada di dalam tubuh yang udah diberikan lagi dan terhadap pergerakan dari Kraid. Tapi Van Strom mengatakan damage begitu mematikan pula dan Tas siap maju, siap mengamankan Lord. 5 versus 4 dan nampaknya Super Saiyan-nya ditahan bener-bener gak boleh kemana-mana sama Fluffy. Dan apakah ini bakal coba untuk di all in karena Super Ken ini masih berada di depan loh. Dengan HP yang terlalu banyak. Ini dikit lagi loh, dikit lagi. SP terlihat di dalam tubuh dari Lord Kraid. Masih berhasil selamat. Tapi shotgun pun tercipta dan sekarang milik siapakah Lord tersebut karena penalti sudah mulai masuk juga. Tapi pergerakan dari Brad sedikit lagi bisa mulai memberikan damage tapi Corrado berhasil untuk dihilangkan. Ada flashing ke West, Lord yang berhasil diamankan. Fluffy yang tertinggal, ada immortal yang pecah di dalam tubuh dari Fluffy. Yap, dan itu tidak ada power retribution yang dimiliki oleh EVOS Legend. 3 player yang terpunish dan Bigetron Alpha bisa mendapatkan Lord yang ter-enhance. Hanya ada Super Moreno yang tumbang di tangan Brans dan kita bisa lihat di menit ke-15. Item dari Brans juga emang udah sakit banget. Wah ini sih udah lebih dari kata sakit ya. Blade of Despair makanya Wind of Nature mungkin bisa menjadi jawaban dari Super Saiyan. Tapi refleks dari Super Saiyan luar biasa. Namun Tertangkap dan sudah begitu baik hal yang dilakukan oleh Super Finn. Tapi Kraid memiliki pasif yang cukup banyak. Pasif yang cukup, dia berhasil untuk bangkit kembali. Yap, dan sekarang Lordnya bakal coba untuk ditahan dan ada Great Dragon Spear Ya, yang GDS. diamankan oleh Brans. cukup banget lah tentunya untuk nanti bisa memberikan movement tambahan. Tapi buat sekarang Oke, Brans yang mulai mengantarkan damage begitu mematikan. Tapi positioning dari Brans juga luar biasa loh. Head to head 1v1 situation tadi berhadapan langsung dengan Moreno yang menggunakan magical damage. Masih bisa dimenangkan, coba lihat 6-0-9 loh sampai sekarang. Zero death ya, ini benar-benar positioning yang sangat-sangat aman juga. Dan apakah Bigetron Alpha nggak mau berhenti untuk bisa melakukan pressure. 2 base turret yang tersisa dari EVOS Legends. Mereka cukup kuat pastinya dari segi durability kalau misalkan nantinya dari Bigetron Alpha ini bakal coba untuk maksa teamfight. Tapi dengan adanya keunggulan dari pick off dan juga Lord yang didapatkan, ini goldnya udah mulai nge-swing lagi untuk Bigetron. wah ini kalau misalkan kita ngomongin gold ya, pelan banget loh langkahnya, kayak satu Lord dari yang Bigetron Alpha unggul ngegeser ke EVOS Legends. Ya. Lalu selanjutnya gara-gara satu team fight besar, Lordnya didapatkan sama Bigetron Alpha. Bigetron Alpha sekarang bisa dibilang malah comeback nih pelan-pelan. Gara-gara gold leading yang terlalu cepat inilah yang membuat menurutku ya, yang harus diturunin temponya dari kedua belah tim. Jangan terlalu terburu-buru karena masih terlalu banyak momen yang sama-sama bisa mereka ciptakan. Salah satunya EVOS Legends, mereka harus memperhatikan juga top lane. Top lane yang udah mulai bener-bener hancur perlahan. Apalagi gara-gara efek split push dari Cloud-nya Super Saiyan. Dan kalau kita lihat sekarang posisinya, Super Saiyan lagi dan lagi menjalankan tugasnya sebagai laner. Agar nantinya dia bisa menambahkan satu winning condition dari Bigetron Alpha, yaitu adalah split push. Oke, split push yang memang harus diantisipasi. Tapi Kraid sudah selesai dengan sebuah Divine Glaive-nya untuk follow up damage nantinya. Dan Super Saiyan udah didelegasikan untuk bisa dapetin orange buff. Berarti nantinya dia akan menjadi tulang punggung juga untuk damage output yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan temponya kembali low, reset kembali yang udah mulai terjadi dengan menunggu dan menanti dengan adanya Lord yang ter-evolve. Dan ini dia skill hit rate dari Franco-nya Super Finn. 10 dari 26 dengan 38,46%. Lumayan. Lumayan. Karena mau bagaimanapun ini adalah hero power dari Finn sendiri dan Widih, Hampir. hampir aja. Tipis banget satu Iron Hook yang sudah dikeluarkan oleh Finn. Dan ini berbahaya banget kalau misalkan ada satu player aja yang kena pick off di saat Lord Evolve kali ini sudah muncul. Setup udah mulai dilakukan dengan adanya power jungler fighter yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Jadi Super kan udah jadi satu sandbag di depan untuk bisa nahan dan narik ke arah samping dari Bigetron Oke, Alpha. masalahnya draftnya ngedukung banget buat Bigetron Alpha, team fight di arah Lord. Karena apa? Karena ini Super Finn dengan Franco-nya, dia bakal ngejawab tas dengan Retribution yang dia miliki. Ditambah kita tahu sendiri, Fredrin mainin skill satu Retribution itu ada kalkulasinya. Yap. Ada rumusnya untuk mendapatkan ke arah Lord. Tapi Finn, Waduh, Finn-nya di tempat yang berbeda. Di Immortal yang udah pecah di dalam tubuh dari Finn. Langsung dikeluarkan begitu saja satu yang terakhir. Tapi Finn masih berhasil selamat dan juga kabur yang tersebut. Finn-nya berhasil kabur dengan begitu banyaknya source skill yang udah dikeluarkan. Yap, dan ini sebuah immortal ya yang tadi sudah dimiliki juga oleh Super Finn. Sehingga dia tidak berhasil untuk di pick off dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh Van Strong-nya. Tapi Lord bakal coba untuk dilanjutin. Dan tas sudah terbuka dari Electrifying Beats-nya.
Oke, Super Saiyan kehilangan dari Honor Fairy yang dia milikin. Kraid mulai maju ke bagian depan, akankah mereka langsung memberanikan diri untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lotsa, tapi Lotsa berhasil langsung diamankan pula oleh Super Cat. Super Cat dia berhasil bagi tersebut, tapi tidak untuk Saiyan karena Saiyan berhasil diamankan, tapi langsung dibanting pula. Super Cat masih berhasil kabur, tasnya mengamankan Purple Bug. Kedua nantinya mereka mulai memperbaikan lagi efek balasan, tapi sekarang sudah mulai tertangkap dan hilanglah sudah pergerakan dari Cat. Mereka dapat Lord, tapi mereka kekurangan kuantitas dari playernya. Yap, dan Super Moreno padahal punya IMU ya memang. Tapi tadi ditahan memang terlalu mungkin jauh juga. Dan sekarang Lord pun didapetin tapi EVOS Legends cuekin aja Lordnya karena mereka berfokus untuk menghancurkan base-base turret dari Bigetron Alpha. Oh, tapi mereka harus mundur sih sekarang buat teman-teman dari EVOS Legends. Let's say mereka udah dapetin base yang ada di bawah. Ini base turret yang mahal banget harganya. Setidaknya kalau misalkan udah dapetin mid, mereka harus pulang sekarang juga. Karena ini adalah Lord Evolve dan gak boleh diremehin. Karena mau bagaimanapun, daya dobrak dia untuk tower bakal tinggi banget harganya. Oke, ada 2 base turret sekarang yang udah dihancurkan. Lord juga bisa ditahan menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Legends kah, Bro? Sangat-sangat untung. Ya, sangat untung dan biasanya dengan adanya gameplay dari EVOS Legends yang suka banget main ke arah 20 menit ke atas. Oke. Ini udah ada momentum yang mereka mau coba untuk manfaatkan. Dan gak cuma itu, kenapa aku bilang untung? Karena lihat Lordnya, posisi Lordnya sekarang. EVOS Legends kebantu banget, malah mereka yang bisa split push. Mereka bisa manfaatin super minion di bottom lane karena kebetulan EVOS Legends base turret di bawahnya masih terbuka dengan sangat bebas. Top lane jadi gak bisa di split push. Sekarang PR-nya Super Saiyan adalah bisa dia main split push, tapi berani nggak untuk menuju ke arah bawah, lawan super minion, dan lebih lama lagi untuk clear wave. Dan permasalahannya juga dari tadi Super Saiyan gak sendirian ya. Dan langsung dibanting lagi tuh Super Ken-nya. Tapi ada satu orang, Iron Hook yang berhasil untuk mendapatkan karena satu player. Ada pergerakan di area tersebut di mana dia berhasil lagi dihilangkan. Tapi sekarang pertempurannya di mana Super Saiyan-nya berhasil dilenyapkan. Moreno mau pergi ke arah mana, Immortal pecah tapi digedik dengan palu sebesar itu. Hanya menyisakan 2 player saja untuk Bigetron Alpha. Dan Tas masih belum mau berhenti. Tas mengantarkan damage yang melatih menjadi satu orang terdepan. Kita pada berbeda. Patrok dia berhasil untuk memberikan bantingan tapi Super Ben mungkin karena yang lain. Super Ben masih berhasil selamat. Super Ben sedikit lagi yang tersisa. Adalah sisa itu dibuangkan tapi base-nya hilang seketika. Wow, dan EVOS Legends berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Dengan adanya momentum yang mereka dapetin, fight yang mereka menangkan, ini bisa membuat dari EVOS Legends membalikan keadaan dan apalagi peak of power dari seorang Funstrong. Yap. Wah, tadi padahal inisiasinya udah sama-sama bagus. Funstrong dapetin lini belakang dari Bigetron Alpha. Finn dia dapetin Kraid yang mahal harganya di late game. Dan memang tanpa adanya satu buah ket altar, individual sustainability-nya EVOS Legends sudah bagus banget. Makanya di belakang sana Brans bener-bener bebas banget untuk bisa ngedeliver damage. Tapi gak untuk- ada yang bisa nyentuh dia soalnya. Ini untuk di game yang pertama, mungkin gue juga harus mengatakan ini dia. Super positioning dari Super Brands. Yang padahal winning condition-nya dari Bigetron Alpha. Iya. Ya. Posisi menentukan prestasi. Posisi, kita tahu lah untuk pergerakan dari Clint dia hanya memiliki satu dash gitu. Dia hanya membawa flicker, hanya itu aja escapability yang dimiliki. Iya, walaupun sebenarnya trapping recoil itu dia punya efek stun juga ya. Tapi dengan adanya frontliner, entahlah itu dari Funstrong yang selalu bisa jadi inisiator dan kurangnya juga stopper yang bisa dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, itu yang dimanfaatkan di saat ada onward, ada Primal Wrath, itu udah sempat dibuka juga. Karena misalkan nggak sempat buka Primal Wrath itu pasti Funstrongnya bisa dipunish balik. Ya, Edith sebagai roamer memang memiliki damage gara-gara Primal Wrath. Dan ingat, dari semua skill